Ini yang dilakukan tubuhmu saat kamu diserang virus. Dan kamu gak sadar. Pandangan baru tentang tubuh manusia. Bayangkan tubuhmu bukan sekadar individu, melainkan seperti sebuah planet raksasa yang dihuni oleh lebih dari 40 triliun sel yang saling bekerja sama. Bila setiap sel seukuran manusia, maka tubuhmu akan sebanding dengan 20 gunung Everest yang disusun berdiri. Dan di dunia yang tak kasat mata ini, tubuh manusia menjadi ekosistem yang ideal bagi makhluk-makhluk mikroskopis, hangat, kaya nutrisi, dan luas. Namun tidak semua makhluk yang mengincar tubuh kita adalah sahabat. Sebagian besar dari mereka adalah penyusup yang datang dengan niat buruk, menginfeksi, merusak, dan dalam beberapa kasus mengancam nyawa kita. Maka dari itu, tubuh kita telah mengembangkan sistem pertahanan yang sangat kompleks dan luar biasa canggih. Sistem kekebalan tubuh. Ia terdiri dari jaringan rumit sel, jaringan, protein, dan organ yang bekerja siang dan malam untuk menjaga planet tubuh ini tetap aman dari serangan musuh tak terlihat. Musuh tak terlihat, bakteri, virus, dan parasit. Setiap kali kita bernapas, menyentuh permukaan benda, atau makan, kita berinteraksi dengan mikroorganisme. Beberapa dari mereka bersifat netral, bahkan menguntungkan. Tapi sebagian lagi sangat berbahaya. Bakteri patogen, virus, dan parasit selalu mencari celah untuk menyusup ke dalam tubuh dan berkembang biak. Keunggulan mereka terletak pada kecepatan. Misalnya, sebuah bakteri bisa membelah diri setiap 20 menit. Dalam satu hari, satu sel bakteri dapat menjadi lebih dari 1 miliar individu baru. Virus bahkan lebih licik. Mereka menyelinap ke dalam sel tubuh, membajak mesin reproduksi sel tersebut, dan memperbanyak dirinya dalam jumlah tak terkira dalam waktu singkat. Kemampuan mereka untuk bermutasi, berubah bentuk agar tak dikenali, membuat tugas sistem kekebalan semakin menantang. Setiap kali patogen berubah, sistem imun harus kembali belajar dan menyesuaikan strategi pertahanannya. Sistem kekebalan tubuh. Dua lapis pertahanan tubuh manusia tidak pasrah diserang. Ia memiliki sistem pertahanan dua lapis yang sangat efisien. Kekebalan bawaan dan kekebalan adaptif. Keduanya memiliki peran dan cara kerja yang berbeda, namun saling melengkapi. Kekebalan bawaan. Penjaga gerbang ini adalah pertahanan yang sudah ada sejak kita lahir. Sistem ini bereaksi cepat terhadap ancaman, meskipun tidak terlalu spesifik. Sel-sel seperti makrofag, neutrofil, dan sel pembunuh alami akan menyerang siapapun yang tampak mencurigakan. Makrofag adalah sel pemakan besar yang menelan patogen, memecahnya, dan kemudian mengirimkan sinyal ke sistem kekebalan lain. Mereka seperti petugas keamanan di pintu masuk. Cepat, tanggap, tapi kadang tak terlalu pandai membedakan siapa tamu dan siapa penyusup. Kekebalan adaptif. Spesialis intelijen. Jika patogen berhasil lolos dari garis pertahanan pertama, sistem adaptif akan mengambil alih. Komponen utama sistem ini adalah sel T dan sel B. Mereka tidak hanya menyerang, mereka belajar, mengenali, dan mengingat. Sel B memproduksi antibodi, protein khusus yang menempel pada patogen tertentu dan menandainya untuk dihancurkan. Sementara sel T memiliki berbagai tipe. Ada yang menyerang sel yang sudah terinfeksi, ada yang membantu sel B, dan ada yang mengatur keseluruhan respon kekebalan. Kekuatan terbesar sistem ini terletak pada memorinya. Setelah tubuh berhasil mengalahkan satu jenis patogen, informasi itu disimpan. Saat musuh yang sama datang kembali, sistem kekebalan bisa menyerang dengan lebih cepat dan efektif. Evolusi dalam tubuh. Reseptor dan mutasi sistem kekebalan adaptif memiliki trik yang luar biasa. Sel-sel kekebalan seperti sel B dan T dapat menciptakan miliaran jenis reseptor dengan cara mengacak bagian dari DNA mereka. Setiap reseptor hanya cocok dengan satu bentuk protein tertentu. Ini seperti memiliki gudang kunci tak terbatas, dan suatu hari, salah satu kunci itu akan cocok dengan gembok penyakit. Ketika satu reseptor cocok dengan patogen, sel tersebut akan berkembang biak dan memulai serangan. Namun kemampuan ini juga datang dengan risiko.
Terkadang, reseptor bisa salah sasaran dan mengenali sel tubuh sendiri sebagai musuh. Jika tidak dicegah, hal ini dapat menyebabkan penyakit autoimun. Universitas Timus, ujian ketat sel T. Untuk mencegah kesalahan fatal tersebut, tubuh memiliki sistem seleksi yang sangat ketat. Sel T yang baru terbentuk akan diuji di kelenjar timus, sebuah organ kecil yang terletak di atas jantung. Di sini, sel-sel tersebut diuji satu persatu. Apakah mereka akan menyerang sel tubuh sendiri? Jika jawabannya ya, maka mereka langsung dihancurkan. Hanya sekitar 2% dari seluruh sel T yang berhasil lolos dari ujian ini. Ini seperti universitas paling selektif di dunia, di mana kegagalan berarti kemusnahan. Vaksinasi, simulasi perang tanpa risiko. Salah satu inovasi terhebat dalam sejarah manusia adalah vaksin. Vaksin memberikan sistem kekebalan kita latihan perang dengan memperkenalkan versi lemah atau tidak aktif dari patogen. Sistem kekebalan kemudian akan belajar mengenalinya dan membentuk sel memori. Saat musuh yang sebenarnya datang, tubuh akan merespons dengan cepat sebelum penyakit menyebar. Berbagai penyakit mematikan telah berhasil ditekan, bahkan dihilangkan berkat vaksinasi massal. Salah satu contohnya adalah cacar, yang telah diberantas secara global sejak akhir abad ke-20. Mengapa kita masih bisa sakit? Meski sistem kekebalan kita luar biasa, kenyataannya kita tetap bisa jatuh sakit. Mengapa? Mutasi patogen, seperti virus influenza yang berubah setiap tahun. Antibodi tahun lalu mungkin tidak cocok untuk versi virus tahun ini. Patogen baru, seperti virus corona baru yang menyebabkan COVID-19. Karena belum pernah dikenali, tubuh butuh waktu untuk membentuk respons. Sistem kekebalan lemah, usia lanjut, malnutrisi, atau penyakit kronis bisa menurunkan efisiensi sistem imun. Faktor-faktor ini membuat sistem kekebalan harus terus beradaptasi. Penelitian di bidang imunologi terus berkembang untuk memahami dan memperkuat sistem ini. Sel memori, pahlawan tak terlihat. Sel memori adalah senjata rahasia dari sistem kekebalan adaptif. Mereka tidak selalu aktif, tapi jika musuh lama muncul kembali, sel-sel ini langsung bereaksi. Mereka bisa bertahan selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Inilah alasan mengapa beberapa penyakit seperti cacar air hanya menyerang satu kali. Imunoterapi, harapan baru dalam dunia medis. Hari ini, ilmuwan mencoba memanfaatkan sistem kekebalan untuk melawan kanker. Pendekatan yang disebut imunoterapi ini bertujuan untuk mengarahkan sel T agar mengenali dan menghancurkan sel kanker. Hasil awal sangat menjanjikan. Alih-alih menghancurkan tubuh dengan radiasi atau kemoterapi, tubuh diajari untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Penutup, sebuah keajaiban biologis. Sistem kekebalan tubuh manusia adalah salah satu sistem paling kompleks dan mengagumkan dalam biologi. Ia melindungi kita dari miliaran ancaman setiap hari. Bahkan saat kamu membaca ini, pasukan mikroskopis dalam tubuhmu sedang bekerja keras. Jadi, ketika kamu pulih dari flu, saat lukamu menutup sendiri, atau kamu merasa bugar setelah sempat lemas, ingatlah, itu bukan kebetulan. Itu hasil kerja keras sistem kekebalanmu. Dengan gaya hidup sehat, vaksinasi, dan pemahaman yang terus berkembang, kita bisa memperkuat pertahanan tubuh kita. Karena tubuh kita bukan sekadar daging dan tulang. Ia adalah planet yang terus berkembang